Adapun anggota kelompok kami yaitu pertama Isra Rizky Amalina, Wahyu Albizurgi Pasar Ibu, Elrahmi Yulia Fitri, Emri Yusriadi, Muhammad Fadli, Susana Vera Simanjuntak, Fitrananda Mauli Denti, Ahmad Rafiq Bildan. Yang pertama mungkin yang perlu kita ketahui yaitu mengenai sejarah singkat Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan bahwa dasar negara kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila. Hal ini didasari pada pandangan hidup dan budaya bangsa Indonesia. Selain itu, makna yang terkandung dalam Pancasila ialah memiliki nilai luhur dan memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam menjalankan kehidupan yang lebih baik lahir dan batin. Karena pada hakikatnya setiap bangsa dan negara ingin berdiri kokoh dan tidak terombang-ambing dalam kerasnya persoalan permasalahan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, negara harus memiliki ideologi negara. Berikutnya itu pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Pentingnya Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Ujayan 1942. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari, karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang kedua Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Yang keempat, Pancasila menjadi dasar negara. Yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia ketika mendirikan negara. Yang berikut yaitu peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, yang perlu kita ketahui sekarang, alasan diperlakukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun pentingnya kajian Pancasila sebagai ideologi negara yaitu pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila. Sebagai warga negara, kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Yang kedua, penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila. Penyelenggaraan negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Peran warga negara. Warga negara seharusnya dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Misalnya saja, masyarakat selalu bahu-membahu dalam ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan, saling menolong dan menjaga satu sama lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Peran penyelenggara negara. Penyelenggara negara seharusnya lebih mengerti dan memahami dalam pengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan.
Mereka harus menjadi panutan bagi warga negara yang lain, agar masyarakat luas meyakini bahwa Pancasila itu hadir dalam setiap hembusan napas bangsa ini. Misalnya, petugas pajak yang bertanggung jawab mengemban amanat untuk menghimpun dana bagi keberlangsungan pembangunan. Mereka harus mampu menjadi panutan bagi warga negara lain. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan.